Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat beserta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Adrian Putarayana dan saya berbicara di sini sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Dengan musik kali ini yang berbunyi sidang ini memandang tidak tepatnya penerapan jam malam pada saat pandemi terhadap kegiatan publik. Kami sebagai tim pemerintah sangat setuju terhadap mosi yang diberikan dan kami sangat yakin bahwasanya penerapan jam malam tersebut sungguh tidak tepat untuk diterapkan. Sebelumnya kami memiliki penjelasan terhadap kata kunci dari mosi tersebut supaya kita dapat berargumen di ranah yang sama. Kata kunci pertama yaitu jam malam atau curfew. Kami mendefinisikannya sebagai sebuah perintah dari pihak yang berwenang atau pemerintah agar masyarakat kembali ke tempat tinggalnya masing-masing sebelum waktu yang ditentukan untuk membatasi mobilitas masyarakat dengan tujuan tertentu. Kata kunci yang kedua yaitu pandemi, sebagaimana kita semua mungkin sudah kita ketahui, sebagai seluruh wabah penyakit yang terjadi di seluruh dunia. Dalam hal ini kita membicarakan pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Dan yang terakhir yaitu kegiatan publik yang kami definisikan sebagai seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum yang dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat kami simpulkan bahwa mosi tersebut memandang tidak tepatnya penerapan perintah pembatasan aktivitas masyarakat di waktu yang ditentukan, dalam hal ini di malam hari, pada saat pandemi terjadi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pemerintah membatasi mosi yang diperdebatkan pada siang hari ini di beberapa poin tertentu. Yang pertama, jam malam yang diberlakukan di kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan Surabaya, yang notabene merupakan wilayah krusial dalam berjalannya kegiatan ekonomi dan sosial dan perlu perhatian khusus. Yang kedua, kami membatasi pada kegiatan ekonomi dan sosial secara universal tanpa memandang kelompok masyarakat tertentu. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 telah menghantam kita selama lebih dari 1 tahun. Berbagai sektor sangat terganggu dengan pandemi ini dan menunjukkan tren pelemahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa beberapa sektor seperti ekonomi dan hiburan mati lesu karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal tersebut diperparah dengan berbagai kebijakan pemerintah yang kurang efektif dan terkesan blunder seperti halnya kebijakan jam malam. Dewan Juri dan hadirin yang berbahagia, kami membawakan argumen atas kesetujuan kami terhadap mosi dalam beberapa perspektif, yaitu perspektif kesehatan dan perspektif ekonomi. Dari perspektif kesehatan, sebagaimana kita ketahui, virus COVID-19 dapat menyebar dengan cepat, tanpa memandang tempat dan tanpa memandang waktu, sehingga transmisi pun susah untuk dihentikan dan akumulasi kasus pun semakin meningkat. Yang perlu kita cermati di sini, virus COVID-19 dapat menyebar ketika adanya kerumunan atau sekelompok orang yang berkumpul di tempat yang sama. Dan untuk menghentikan transmisi tersebut, kita perlu membatasi kerumunan tersebut, bukannya dengan menghentikan segala aktivitas masyarakat di waktu tertentu, seperti halnya kebijakan jam malam. Dan malam atau siang sama saja penyebaran virus tetap terjadi apabila kerumunan tersebut tidak dibatasi. Bahkan apabila kita perhatikan lebih lanjut, sudah jelas aktivitas masyarakat banyak terjadi di pagi, siang, hingga sore hari. Bukannya di malam hari, misalnya pergi ke kantor, ke pasar, atau berkumpul di kafe atau mall. Sehingga kemungkinan transmisi COVID-19 tersebut lebih berisiko terjadi di waktu tersebut dari pagi hingga sore hari, bukannya di malam hari. Bahkan dapat dikatakan kebijakan jam malam tersebut justru menghambat penanganan kasus COVID-19 itu sendiri. Sebab pemerintah terkesan lebih mementingkan pembatasan atau untuk mengerahkan satuan tugas di malam hari untuk menegakkan kebijakan jam malam tersebut daripada menegakkan protokol kesehatan di siang hari. Sebagai contoh tidak efektifnya kebijakan penerapan jam malam tersebut yaitu terjadi di kota Surabaya. Seperti diliput oleh CNN selama bulan Februari tahun 2021, bukannya menjadi solusi, kebijakan tersebut masih tetap saja menimbulkan angka positif kasus COVID-19 yang tetap bertambah meskipun penerapan jam malam tersebut diberlakukan dengan ketat oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat. Hal itu terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap pemberlakuan protokol kesehatan di siang hari di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan orang, sehingga menjadi bukti bahwa transmisi lebih rentan terjadi di siang hari. Dan kebijakan yang paling efektif adalah dengan ditegakkannya protokol kesehatan dan membatasi kerumunan, sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruhnya di bidang kesehatan apabila aktivitas masyarakat di malam hari dihentikan dengan penerapan jam malam. Oleh karena itu, kami sebagai tim pemerintah
pemerintah sangat setuju dengan mosi bahwa penerapan jam malam sungguh tidak tepat untuk diterapkan. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan tersebut malah menimbulkan depresi bagi para pelaku ekonomi seperti yang akan saya jelaskan di perspektif kedua, yaitu perspektif ekonomi. Dewan juri dan hadirin yang terhormat, dari perspektif ekonomi sendiri sudah sangat jelas apapun kebijakannya yang berupa pembatasan kegiatan usaha seperti halnya penerapan jam malam tentunya akan merugikan para pelaku usaha, terutama para pelaku UMKM yang biasa menjalankan kegiatan usahanya di malam hari. Para pejuang rupiah tersebut terpaksa untuk menghentikan kegiatan usahanya dan kian tidak berdaya karena harus mengikuti peraturan yang ada jika tidak ingin diberi sanksi oleh pihak yang berwenang. Kebijakan jam malam sangat menyudutkan para pelaku ekonomi tersebut yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga tersisa dua pilihan yang sering digaungkan oleh mereka sendiri, yaitu mati karena kelaparan atau mati karena COVID-19. Pemerintah perlu memperhatikan nasib para pelaku ekonomi tersebut dengan diterapkannya protokol kesehatan. Seharusnya sudah lebih dari cukup untuk tetap memperkenankan mereka menjalankan kegiatan usaha, sehingga penerapan jam malam pun sudah tidak perlu diberlakukan lagi demi meningkatkan roda perekonomian Indonesia yang saat ini terus menurun dan berada di jurang resesi ekonomi. Di DKI Jakarta sendiri misalnya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center yang dilakukan terhadap UMKM di Jabodetabek pada Juni 2020 menemukan bahwa 82,9% UMKM terpukul kebijakan tersebut. Bahkan 56,8% diantaranya berada dalam kondisi yang buruk. Padahal UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap PDB yaitu sekitar 60,3% dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut sudah bisa menjadi bukti bahwa penerapan kebijakan jam malam tidak tepat untuk diterapkan dan perlu pengkajian ulang karena apabila diterapkan lebih lanjut, hal tersebut bisa berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan yang tentunya merugikan perekonomian Indonesia sendiri. Atas dasar kedua perspektif itulah kami sebagai tim pemerintah sangat setuju terhadap mosi yang diberikan dan sangat yakin bahwa penerapan jam malam sangat tidak tepat untuk diterapkan. Pengkajian ulang perlu dilakukan dan kebijakan baru perlu segera diterapkan sehingga pandemi dapat lebih cepat selesai dan kegiatan perekonomian dapat berjalan kembali dengan normal. Terima kasih, selamat siang.